Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat bergabung kembali saya ucapkan di channel ini tentunya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal contoh-contoh soal ya yang berhubungan dengan bidang peranata komputer ahli pertama khusus untuk submateri sistem informasi geografis. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di bidang peranata komputer ahli pertama, silakan menyimak penjelasan saya dalam video ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, langsung saja kita mulai dengan melihat contoh soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Seperti ini soalnya. Berikut ini beberapa manfaat dari sistem informasi geografis. 1. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk. 2. Mengetahui persebaran sumber daya alam. 3. Penempatan lokasi sebaran puskesmas. 4. Prediksi ketinggian banjir. 5. Pendataan dan pengembangan permukiman. Kita akan lihat apa pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya. Nomor berapakah yang menunjukkan manfaat SIG dalam bidang sosial? A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 2, 3, dan 4. C. Nomor 1, 3, dan 5. Dan D. Nomor 2, 4, dan 5. Jadi diperhatikan baik-baik soalnya. Yang ditanyakan itu adalah manfaat sistem informasi geografis di bidang sosial. Nah, untuk nomor 1 ini tentu saja jawabannya adalah C ya. Jadi nomor 1, 3, dan 5. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya dalam bidang sosial, sistem informasi geografis itu dapat dimanfaatkan pada hal-hal berikut. Pertama, mengetahui potensi dan persebaran penduduk, kemudian mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Dan yang kelima, untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi serta perkantoran. Coba kita lihat opsinya. Karena di sini ada jawabannya C. C itu 1, mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Oke, masuk ada di sini ya. Kemudian nomor 3, penempatan lokasi sebaran puskesmas. Oke, di sini ada poin nomor 5 berhubungan dengan rumah sakit ya, mirip atau sama saja ini. Kemudian nomor 5 itu pendataan pengembangan permukiman. Ya, ini masuk juga di sini ya. Masuk di poin nomor 5 untuk pendataan dan pengembangan permukiman. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Jangan sampai salah. C, yang ini C. Oke, selanjutnya kita akan lanjut soal nomor 2 ya. Perhatikan baik-baik soalnya. Subsistem dalam sistem informasi geografis secara berurutan adalah sebagai berikut. A. Input data, penyimpanan data, manipulasi data, dan output data. B. Manipulasi data, input data, analisis data, dan output data. C. Perekaman data, input data, analisis data, output data. D. Perekaman data, manipulasi data, input data, dan output data. Nomor 2 ini jawabannya sudah pasti adalah A ya. Jadi subsistem dalam sistem informasi geografis itu secara berurutan adalah sebagai berikut, mulai dari input data, kemudian penyimpanan data, manipulasi data, dan terakhir itu adalah output data. Teman-teman bisa lihat di sini lebih jelasnya. Subsistem untuk masukan atau input data itu merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial ataupun data atribut. Nah, kemudian subsistem penyimpanan dan pemanggilan itu merupakan subsistem yang berfungsi untuk mengorganisir data spasial maupun data atribut. Kemudian subsistem manipulasi dan analisis merupakan subsistem yang berfungsi untuk melakukan pengolahan dan pemodelan data agar menghasilkan data yang diharapkan. Dan yang keempat, subsistem keluaran atau output ya. Output data merupakan subsistem yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diolah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kalau muncul soal seperti ini dalam tes nanti bisa dijawab dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan jenis peta berikut ini. 1. Peta topografi. 2. Peta curah hujan. 3. Peta jenis tanah. Pertanyaannya,
Informasi yang diperoleh dari peta tersebut adalah untuk menentukan lokasi kegiatan titik-titik. A. Pertambangan, B. Perdagangan, C. Kerajinan, D. Pertanian. Perhatikan baik-baik soalnya. Ini ada 3 jenis peta, peta topografi, curah hujan, dan peta jenis tanah. Nah, 3 jenis peta ini digunakan untuk menentukan lokasi apa kira-kira teman-teman. Kalau saya di sini menjawabnya adalah digunakan untuk menentukan lokasi pertanian. Ya, kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwasanya peta tanah, peta curah hujan, dan peta topografi ini jika disatukan maka menjadi peta fungsi guna lahan namanya. Nah, di sini manfaat peta fungsi guna lahan itu ada 3. Pertama, memberikan informasi mengenai tata guna lahan industri dari suatu wilayah yang sudah dikaji lebih dalam lagi oleh pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, mempercepat proses pertumbuhan pada lahan yang misalnya masih kosong, ditanami berbagai macam tumbuhan, yang mana ini akan bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang. Mereka bisa menjual tumbuhan-tumbuhan tadi di pasar dan menghasilkan uang serta meningkatkan perekonomian. Jadi soal nomor 3 ini sudah pasti jawabannya adalah D, pertanian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa mengingat-ingatnya bahwasanya kalau ada muncul soal terkait dengan peta topografi, peta curah hujan, dan peta jenis tanah, berarti ini peta yang digunakan untuk menentukan lokasi kegiatan pertanian. Karena gabungan dari ketiga peta ini disebut sebagai peta fungsi guna lahan. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan dengan suara saya ya. Pertanyaannya seperti ini. Perhatikan pernyataan berikut. Data dapat diupdate. 2 dapat menganalisis data, 3 sebagai basis data, 4 merepresentasikan real world, 5 informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Pertanyaannya, yang merupakan keunggulan dari sistem informasi geografis adalah A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, D, nomor 5 saja. Ya, perhatikan baik-baik. Keunggulan sistem informasi geografis. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D ya. Jadi kenapa D? Ya karena memang hanya ini yang masuk dalam opsi ya. Kalau kita bicara tentang keunggulan sistem informasi geografis, di sini ada 6 poin. Berkaitan dengan pemrosesan data yang memakan waktu yang lebih singkat atau tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian dia lebih fleksibel dalam memvisualisasi data. Pertukaran data spasial yang lebih mudah, relatif lebih cepat dan murah, pengolahan data lebih praktis dan akurat, serta fleksibilitas format data. Jadi, keunggulan sistem informasi geografis itu tidak ada hubungannya dengan poin 1, 2, 3, dan 4. Keunggulan sistem informasi geografis pada soal nomor 4 ini hanya berhubungan dengan poin nomor 5. Yaitu bisa memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Sebagaimana kalau kita perhatikan pada bagian pembahasan itu masuk pada poin nomor 1 ya, yang merupakan fungsi atau keunggulan dari sistem informasi geografis. Ya, nanti teman-teman coba baca kembali penjelasan tentang fungsi sistem informasi geografis ya melalui buku-buku referensi yang sudah saya buatkan videonya kemarin, di mana teman-teman bisa dapatkan secara gratis ya. Mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih detail di situ. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5 ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute. 2. Inventarisasi jaringan transportasi. 3. Manajemen pemeliharaan atau perencanaan perluasan jaringan transportasi. 4. Menyusun konsep regional. 5. Manajemen training sopir angkutan umum. Pertanyaannya, manfaat sistem informasi geografis dalam bidang dunia transportasi ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A nomor 1, 2, dan 3, B nomor 2, 3, dan 4, C nomor 3, 4, dan 5, dan D nomor 4, 5, dan 1. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah A ya. Jadi manfaat SIG dalam bidang dunia transportasi itu ditunjukkan oleh poin nomor 1, 2, dan 3 ya. Di mana poin 1 itu adalah sebagai analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute.
untuk inventarisasi jaringan transportasi, dan untuk manajemen pemeliharaan perencanaan perluasan jaringan transportasi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya terkait dengan 4 manfaat SIG dalam bidang transportasi. Itu tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan soal nomor 6. Dalam implementasinya, sistem informasi geografis dapat dikategorikan ke dalam beberapa subsistem, kecuali titik-titik. A. Data input, B. Data manajemen, C. Data output, D. Data rasio. Nah, nomor 6 ini jawabannya gampang sekali ya teman-teman, karena jawabannya itu sudah pasti adalah D. Data rasio. Karena kalau kita perhatikan di sini bahwasanya SIG itu dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem. Ada data input, data output, data manajemen, dan data manipulation dan analisis. Jadi data input ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Kemudian data output ini fungsinya untuk menampilkan atau menganalisis keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Kemudian data manajemen ini, subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Kemudian data manipulation ini untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, teman-teman mudah saja untuk menjawabnya ya. Kenapa? Karena sudah teman-teman pelajari lewat video ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan operasi sistem informasi geografis adalah titik-titik. A. Melakukan digitasi. B. Mengolah data atribut. C. Melakukan analisis. D. Melakukan pengujian. Untuk nomor 7 ini jawabannya juga sangat gampang karena sudah pasti jawabannya itu adalah D. Ya. Kenapa D? Ya karena memang dalam tahapan operasi sistem informasi geografis ini tidak ada yang namanya proses pengujian. Yang ada itu adalah proses digitasi, mengolah data atribut, dan melakukan analisis. Teman-teman bisa lihat di sini secara lebih detailnya ya. Nah, melakukan digitasi ini maksudnya ini sebagai tahap awal proses input data peta ke dalam komputer yang diperoleh dari data dasar, yaitu data dari citra satelit, foto darat, dan peta cetak menggunakan software ArcGIS ataupun Google Earth. Kemudian mengolah data atribut ini informasi tambahan mengenai suatu wilayah. Ini berhubungan dengan informasi tambahan mengenai suatu wilayah. Kemudian melakukan analisis, ya ini menggunakan software. Ya dalam hal ini yang dilakukan itu adalah proses klasifikasi, overlay, dan network. Kemudian untuk mendapatkan hasil, di sini ada proses layout atau keterangan mengenai peta wilayah untuk mempermudah pembaca dalam membaca kejadian. Jadi 4 tahapan inilah yang ada dalam operasi sistem informasi geografis. Nah, sementara pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Berarti yang tidak termasuk itu adalah opsi D. Karena tidak ada di sini disebutkan secara spesifik terkait dengan melakukan pengujian. Yang ada itu hanya melakukan digitasi, mengolah data atribut, melakukan analisis, dan mendapatkan hasil. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8. Data spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasi kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau piksel dengan bentuk grid dan setiap piksel mempunyai referensi. Model data itu disebut titik-titik. Ya. Opsinya A. Data raster, B. Data vektor, C. Data kualitatif, dan D. Data atribut. Nomor 8 ini jawabannya sudah pasti adalah A. Data raster ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini bahwa data yang diperlukan dalam sistem informasi geografis itu terdiri dari 2 jenis data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial ini adalah data yang menunjukkan informasi keruangan yang terdiri dari data vektor dan data raster. Sedangkan data atribut adalah data pelengkap yang berisikan informasi objek. Data spasial adalah suatu data grafis yang mengidentifikasi kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Salah satu data spasial dibentuk oleh sel atau piksel dalam bentuk grid. Model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau piksel dengan bentuk grid dan setiap sel yang memiliki referensi model data itu disebut sebagai data raster. Oleh karena itu, sesuai dengan pertanyaan pada soal nomor 8 ini, maka jawaban yang benar adalah A. Data raster. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9.
Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sistem koordinasi geografis atau Geographic Coordinate System GCS dan UTM Universitas Transverse Mercator merupakan titik-titik. A. Pendekatan dalam pendefinisian posisi data GIS di atas permukaan bumi yang secara umum digunakan di Indonesia. B. Pendekatan dalam mendefinisikan penggunaan data GIS di atas permukaan bumi yang secara umum digunakan di Indonesia. C. Pendekatan dalam mentransformasikan fungsi data GIS di atas permukaan bumi yang secara umum digunakan di Indonesia. Dan D. Pendekatan dalam mentransformasikan posisi data GIS di atas permukaan bumi yang secara umum digunakan di Indonesia. Hati-hati dengan opsi-opsi yang ada. Ini hampir sama semua ya. Tapi yang paling benar tentu saja adalah A ya. Jadi sistem koordinasi geografis GCS dan UTM itu merupakan pendekatan dalam mendefinisikan posisi data GIS ya. Jadi bukan mendefinisikan penggunaan data GIS, bukan mentransformasikan fungsi data GIS, dan juga bukan mentransformasikan posisi data GIS, tapi mendefinisikan posisi data GIS. Jadi kalau teman-teman menjumpai atau menemukan pertanyaan yang berhubungan dengan GCS dan UTM, itu berarti pendekatan dalam mendefinisikan posisi data GIS ya. Mendefinisikan, bukan mendefinisikan pengguna, bukan mentransformasikan fungsi, dan bukan mentransformasikan posisi, tapi mendefinisikan posisi. Ya, di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwasanya untuk menggambarkan permukaan bumi yang berbentuk bola ke dalam bentuk peta 2 dimensi diperlukan sebuah persamaan matematis untuk mentransformasikannya. Persamaan matematis ini dikenal sebagai sistem koordinat. Penggunaan sistem koordinat merupakan ciri khas utama GIS karena sistem koordinat inilah yang menunjukkan referensi geografis pada data-data GIS. Sistem koordinat merupakan semacam pendekatan dalam mendefinisikan posisi data-data GIS di atas permukaan bumi. Pernyataan ini sesuai dengan opsi yang ada pada pilihan A ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10. Nomor terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan submateri sistem informasi geografis. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Kemampuan sistem informasi geografis untuk akuisisi data, penyimpanan, pencarian, manipulasi, dan analisis sangat berpengaruh terhadap titik-titik. Ini soalnya analisis ya. A. Proses yang menggabungkan dan mengubah data spasial menjadi keputusan yang dihasilkan. B. Hasil dari mengubah dan meneruskan data spasial menjadi keputusan yang dikembangkan. C. Proses yang mengubah dan meneruskan data spasial menjadi peta yang dihasilkan. D. Hasil dari mengatur dan meletakkan data spasial menjadi peta yang dikembangkan. Untuk soal nomor 10 ini saya memberikan jawaban D. Kenapa? Karena analisis saya mengacu pada alasan penggunaan sistem informasi GIS ya. Kalau kita perhatikan di sini beberapa alasan penggunaan informasi GIS itu mengacu pada opsi D kalau saya ya. Mungkin teman-teman punya jawaban lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika sistem informasi geografis ini digunakan, maka dia akan berpengaruh terhadap hasil dari mengatur dan meletakkan data spasial menjadi peta yang dikembangkan, bukan peta yang dihasilkan ya, peta yang dikembangkan. Kenapa peta yang dikembangkan? Karena peta yang dihasilkan dari sistem informasi geografis ini adalah peta yang bisa yang bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk. Jadi peta yang dikembangkan ini analisis saya berdasarkan fungsi-fungsi atau alasan-alasan penggunaan GIS itu sendiri. Nah, mungkin jawaban ini bisa diperdebatkan, tapi kalau saya sendiri ya opsinya D ya. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, silakan berkomentar dengan bijak di kolom komentar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Pada akhirnya mimpi itu hanya bisa terwujud jika kita sendiri yang mau mewujudkannya, bukan orang lain. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.